di awal Juni akan ada ujian akhir. Untuk 2-3 tatap muka terakhir ini nanti akan berbagi saya dan Bu Adri. Bisa jadi Bu Adri 2 kali atau saya yang 2 kali, nanti sisanya saya atau Bu Adri. Baik, mohon maaf ini tadi diundur 30 menit. Karena kondisinya tidak memungkinkan dan amanasinya lepas. Oh, Chris. Apa hari ini rasanya bagusnya? Mohon maaf Pak, suaranya sedikit putus-putus. Ya, tes 1, 2, 3 terdengar? Tes 1, 2, 3, apakah suara bisa terdengar? Bisa terdengar, Pak. Iya. Ini sejak tadi pagi saya feeling saya kok internetnya kurang baik hari ini. Tadi pagi saya di kampus, di lantai 6 juga tidak lancar internetnya. Kemudian saya pulang, ternyata di rumah juga tidak bagus. Tes 1, 2, 3 masih terdengar lancar ya? Lancar, Pak. Oke, bagi yang di kos atau mungkin di rumahnya masing-masing, barangkali karena cuaca internetnya kurang bagus ya, dikondisikan saja sesuai dengan kemampuannya. Baik, tadi pagi saya di kampus, beberapa kali putus atau kalau tidak saya sambil dengan beberapa googling itu tidak lancar. Suaranya putus-putus. Ini sore hari ini di rumah juga ternyata sempat freeze. Baik, para mahasiswa sekalian, saya ulangi untuk sisa perkuliahan 2-3 kali tatap muka. Untuk hari Rabu, ada satu tatap muka di tanggal 1 Juni yang harinya hari libur, tanggal merah. Nanti rencananya saya akan memberikan tugas pada hari ini dan dikumpulkan pada tanggal 1 Juni. Dan semoga minggu depan tanggal 25 Bu Adri bisa mengisi. Nah, 2 tatap muka terakhir ini mengenai permodelan atau modeling tentang persebaran tumbuhan. Saya ulangi, jadi untuk 2 tatap muka terakhir ini mengenai permodelan atau modeling tentang tumbuhan, persebaran tumbuhan. Dulu pada saat perkuliahan pertama bersama saya sudah menampilkan slide sejarah dunia, dan di awal-awal itu ada permodelan. Walaupun tidak detail, tapi saya sempat menjelaskan, dan itu sumbernya dari materi pelatihan saya pada saat di Belanda. Semoga kalian masih ingat.
Nah, di sana pada waktu itu saya menjelaskan untuk itu kadang menggunakan dots, ya, titik, kecil, sedang, dan besar. Misalnya kecil untuk mewakili pohon sejumlah 10 maksimal. Yang sedang 11 sampai 100. Nanti yang besar di atas 100. Nah, pembagian ini tentu sangat tergantung dengan jenis tumbuhannya. Kalau itu pohon, ya bisa seperti itu. Tetapi kalau dia tumbuhan bawah, itu mungkin agak sulit, ya, agak sulit. Nah, ada cara yang lainnya lagi. Ada beberapa software, dan pada saat awal-awal dulu saya juga sudah jelaskan, di dalam salah satu slide itu ada yang mappingnya menggunakan software, sehingga tepat, ya, presisi, tinggal kita eksplorasi di daratan, kemudian di mapping menggunakan GPS atau data yang dibutuhkan oleh software itu, kemudian dari software itu langsung menghasilkan peta distribusi tumbuhan. Atau ada lagi yang skripsi saya bimbing dengan Pak Imron tahun lalu, pengumpulan datanya saat pandemi awal atau pertengahan. Misalnya adalah persebaran jenis-jenis tumbuhan atau pohon yang menjadi apa ya, kalau kera itu, ya. Kera itu pohon apa? Jadi kera itu menggunakan pohon untuk beberapa kepentingan, misalnya untuk tempat beranak pinak, kemudian tempat untuk bermain, bergelantungan, dan lain sebagainya. Nah, berbagai fungsi itu dimonitor, kemudian dicatat, dia bergerak kemana saja, daerah pergerakannya sejauh apa. Nanti kan akan ada hasil apakah kera itu melebihi daerah kekuasaannya apakah tidak. Karena kalau udah di daerah kekuasaan kera yang lain, biasanya dia tidak berani memasuki. Nah, akan kelihatan seberapa luas. Kemudian dari situ akan kelihatan pula jenis-jenis pohon apa yang dia gelantungi sebagai tempat lewat, sebagai tempat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, sehingga skripsinya gabungan antara permodelan satwa atau satwa liar oleh Pak Imron, Pak Satiawan misalnya, dengan kami di dendrologi mengenai jenis-jenis pohon yang dimakan atau digunakan oleh satwa tersebut. Itu yang level S1, mahasiswa skripsi, kemarin terakhir saya membimbing seperti itu. Kemudian untuk level jurnal, saya kira tidak sulit menemukan beberapa penelitian terkait dengan modeling. Ya, tidak sulit. Nah, sehingga nanti untuk UAS, ini saya berencana mengambil nilainya nanti sebagian dari tugas yang akan dikumpulkan di tanggal 1. Ya, untuk UAS ada salah satu soal terkait dengan permodelan tumbuhan. Nah, itu kalau dia soalnya berupa pertanyaan dan dijelaskan pada saat waktu ujian, saya kira penjelasannya akan sangat banyak. Dan kalau dibutuhkan gambar, barangkali ya akan kesulitan mendapatkan gambar karena di ruang ujian. Makanya khusus untuk soal permodelan yang dari saya nanti rencananya akan diberikan dalam bentuk tugas mewakili nilai UAS dari soal permodelan. Nah, soal-soal yang lainnya nanti kita lihat apa yang akan keluar. Sampai di sini barangkali ada yang ingin cross-check atau bertanya, berdiskusi. Baik, kalau tidak ada, saya ulangi sekali lagi. Jadi
Permodelan tumbuhan, sebagaimana yang pernah saya jelaskan di awal-awal kuliah bersama saya, kan beberapa kali diawali oleh Bu Adri, kemudian saya mengisi pertama kali. Pada waktu itu saya sudah menjelaskan permodelan dalam beberapa slide, menggunakan materi pelatihan dari Belanda, dan saya pun juga menampilkan distribusi. Kalau kalian mungkin terlewatkan, kalian juga bisa mengecek di YouTube mengenai distribusi BT, ya, Vitecovasus, ya, untuk pembuatan perahu atau kapal pinisi di Sulawesi Selatan. Nah, itu ada persebaran BT, yang persebaran itu saya koleksi berbasis koleksi herbarium. Ya, koleksi herbarium. Saya pergi ke beberapa herbarium, kemudian di sana saya cari spesimen jenis BT, Vitecovasus. Nah, di dalam herbarium itu tertulis lokasi. Lokasinya di mana saja dan ditemukan atau direcord pada saat itu pada tahun berapa. Itu dikumpulkan, kemudian akan ketahuan suatu daerah itu seberapa sering ditemukan, seberapa sering ada catatan, berapa sering dia dikoleksi oleh orang-orang yang menjadi explorer. Nah, kemudian dijadikan peta distribusi tumbuhan Vitecovasus berbasis koleksi herbarium. Itu juga bisa. Nah, sehingga sebenarnya permodelan ini banyak ragamnya dan berkembang dari masa ke masa hingga hari ini. Permodelannya adalah yang menggunakan aplikasi, sudah sangat canggih menggunakan aplikasi. Nah, untuk itu tugas yang ingin saya berikan kepada kalian pada saat ini dan nanti dikumpulkan atau dikerjakan selama 2 minggu, nanti dikumpulkan pada tanggal 31 Mei, sebelum tanggal merah, 31 Mei, adalah mengenai metode. Jadi perkembangan metode dari masa ke masa, bagaimana membuat permodelan itu. Saya ulangi, jadi mengenai perkembangan metode dari masa ke masa untuk membuat permodelan tumbuhan. Bisa di Indonesia, misalnya dibatasi di Indonesia saja, tetapi kalau kalian tertarik di dunia juga disilakan. Artinya di Indonesia sendiri pun juga ada perkembangannya, tetapi kalau mungkin dianggap biasa-biasa saja, kurang maju barangkali, nah, kalian bisa menggunakan beberapa metode yang dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, di sana di bab kedua biasanya metode akan diuraikan di sana. Di metodenya menggunakan apa. Nah, saya harapkan kalian menemukan itu, dan ini disyaratkan nanti minimal menggunakan 3-5 publikasi. 3-5 publikasi. Kalau lebih bagaimana? Disilakan. Kalau hanya minimal 3, berarti mewakili 3 zaman. Kalau minimal 3. Misalnya dulu sekali seperti apa, kemudian menjadi apa, dan kini baru seperti apa. Itu kalau hanya menggunakan 3 jurnal. Tapi kalau 5 jurnal yang berbahasa Indonesia misalnya, ya tidak masalah juga. Nah, diceritakan bagaimana perubahannya, metodenya seperti apa. Metodenya, tadi saya bercerita ada metode mapping menggunakan spesimen herbarium atau koleksi spesimen yang disimpan di herbarium. Itu yang bisa dilakukan pada zaman itu. Walaupun itu dirasa kuno, tetapi ya hari ini, mungkin 2 tahun yang lalu masih ada publikasi yang menggunakan basis-basis spesimen herbarium. Hanya saja, kalau dulu kita harus datang ke herbariumnya, misalnya ke Bogor, kalau BT ya, herbarium nasionalnya di Bogor. Kalau BT, karena dia di Walase Region, ya kita ke herbarium Universitas Hasanuddin. Kalau
kapalnya kapal Mandar misalnya, kapalnya suku Mandar ya berarti ke universitas yang ada di Sulawesi Barat. Ya. Kalau kapalnya orang-orang Gorontalo ya mungkin perlu ke Gorontalo University. Nah, seperti itu, tinggal disesuaikan dengan sumber-sumber herbariumnya disimpan di mana. Tetapi hari ini yang sudah modern, herbarium yang sudah maju biasanya sudah memajang koleksi herbariumnya secara online. Sehingga kalian sebenarnya bisa juga mendapatkan secara online herbarium-herbarium yang ada di dalam ruangan-ruangan itu. Sudah mereka scan, kemudian datanya dipindah secara digital. Hanya memang harus bersabar melihat satu persatu, kemudian memindah, mencatat yang kita butuhkan. Saya kira itu para mahasiswa sekalian, 10 menit barangkali ada diskusi atau pertanyaan, disilakan. Halo, Mas Danang bisa mendengar ya? Bisa, Pak. Oke. Mas Danang monitor ya? Oke. Mas Arya Yuda, bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Oke. Baik. Rahmah Puspitarum? Oke, ya. Ya saya Dengar, Pak. Oke. Untuk yang masih hujan saya maklumi, ya kebetulan di tempat saya sudah selesai, jadinya agak tenang tadi, sangat deras, suaranya sangat keras, jadi tidak nyaman untuk menyampaikan perkuliahan. Baik, kalau tidak ada berarti nanti dikerjakan semampunya, dan saya ulangi sekali lagi, ini kan belum semuanya hadir ya. Belum semuanya hadir, monggo mohon bantuannya nanti kepada koordinator kelas. Koordinator kelasnya Mas apa ya? Mas siapa aja kemarin ya? Untuk memberitahu kepada teman-temannya yang belum hadir, karena ini menjadi bagian dari nilai UAS. Menjadi bagian dari nilai UAS, sehingga jangan sampai tidak ada yang mengumpulkan. Nanti dikumpulkan via email kepada saya, maksimal tanggal 31. Nah, kerjakan sendiri, tidak perlu berdiskusi dengan teman. Kalian cukup mempelajari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan, tentunya jurnal yang mewakili metode zaman dahulu, kemudian berkembang menjadi hingga hari ini. Nah, itu seperti apa? Nah, saya sangat berharap kalian juga menemukan metode yang cocok untuk mahasiswa S1. Hari ini sudah sangat canggih, itu biasanya untuk membuat publikasi berbasis jurnal yang terindeks Scopus, begitu ya, International Index, sangat detail biasanya, tetapi untuk S1 tidak dituntut sedetail itu. Nah, sehingga nanti semoga di dalam daftar pustaka yang kalian rujuk, itu ada juga yang sekiranya bisa digunakan untuk skripsi S1. Ya, saya kira begitu ya. Baik, kalau sudah ini akan saya akhiri. Mohon bisa Mas Japet nanti meneruskan kepada teman-teman yang belum hadir, termasuk ini di presensi yang hadir siapa saja. Nanti yang belum hadir berarti perlu diberitahu. Begitu Mas Japet ya, Mas Japet monitor ya. Baik Pak, paham Pak. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, karena masih awal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kita saling memaafkan apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.
baik salah maupun khilaf. Semoga ke depan dengan hati yang bersih, kita semakin bersemangat untuk mencapai cita-cita yang lebih baik lagi. Saya kira demikian. Selamat sore. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak Pak Atus. Semua sehat selalu. Terima kasih Pak Atus. Sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.